langsung. Bagaimana kabar, semua sehat? Puji Tuhan sehat ya. Ya. Baik, saya mencoba memulai dialog kita pada siang hari ini dengan sebuah kata bijak. Itu seorang tokoh, dia menyebutkan seperti ini. Saya tahu jika saya gagal, saya tahu tidak pernah akan menyesalinya. Tetapi saya tahu satu hal yang mungkin saya sesali, tidak pernah mencobanya. Nah, diskusi kita pada siang hari ini ingin mengedepankan bahwa kita tidak pernah akan menyesali ketika kita tidak pernah memulai dengan ide dan gagasan kita, bagaimana kita mendukung persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Dan yang lebih menarik itu adalah beberapa hari, 2 hari terakhir ini ada dinamika yang sangat menarik di kalangan mahasiswa Marin menuntut sebuah otoritas, amanat dari atau spirit dari undang-undang Otsus itu dijalankan di Papua dan secara khusus itu dijalankan di Kabupaten Merauke. Nah, dinamika ini ditujukan kepada proses persiapan calon rektor Unmus. Artinya terlepas dari plus minus yang dinilai oleh mahasiswa Marin, nah di dalam kelompok dialog kita pada siang ini, saya berterima kasih hadir di sini pemuda Marin. Habis itu hadir ketua mahasiswa Marin, lalu di tengah kita juga seorang Serikandi, satu-satunya di antara laki-laki, dan terpujilah untuk perempuan itu saudara kita dari ketua GMKI, juga hadir dari ketua PMKRI, dan Urbanus juga seorang aktivis mahasiswa Marin ya. Coba kita melihat secara jernih dinamika yang dituntut oleh mahasiswa Marin itu, bagaimana spirit dan amanat roh undang-undang Otsus itu bisa dijalankan, apakah di pemerintahan dan lebih-lebih ketika dikaitkan dengan di lembaga pendidikan seperti Unmus. Dan topik kita pada siang hari ini, kita akan mengedepankan sebaiknya undang-undang Otsus itu atau spirit dari undang-undang Otsus itu apakah bisa dijalankan di lembaga pendidikan, terutama ketika kita kaitkan dengan persiapan calon rektor Unmus. Saya mulai dari saudara kita yang di samping saya. Terima kasih. Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Di sini kalau boleh saya berpendapat di awal, mungkin saya sedikit memberikan ini persoalannya begini. Ketika saya tadi kan di awal dibuka dengan pemuda Marin, tapi saya duduk di sini tidak ada keterwakilan, saya mewakili siapa-siapa, tapi saya melihat dinamika yang terjadi hari ini. Makanya saya mewakili secara pribadi untuk saya sendiri dan komposisi saya sebagai anak Marin, itu saja. Supaya jangan sampai nanti ke depan ada yang di luar bilang, wah kita tidak tunjuk untuk ada di situ, tidak. Tapi saya mau klarifikasi langsung di sini bahwa ini keterwakilan bukan keterwakilan siapa-siapa, tapi saya tergerak karena melihat dinamika yang hari ini terjadi. Makanya saya datang karena saya perlu bicara itu, melihat pandangan yang sebenarnya seharusnya
bagaimana dinamika otonomi khusus ini terhadap situasi yang terjadi hari ini di lingkungan dunia pendidikan. Pendidikan di sini dalam skala yang lebih maksudnya mempersiapkan orang untuk keluar menjadi orang yang kaum intelektual yang betul-betul membangun daerah ini. Bukan saja Merauke, tapi mungkin di daerah lain mereka pindah ke sana, mungkin mereka bisa bangun tempat lain, tapi alangkah lebih elok dan indah di awal kalau kita bicara otonomi khusus. Kembali ke topik tadi, otonomi khusus di sini mungkin pertama kita harus pilih-pilih dulu antara isi aturan dalam undang-undang otonomi khusus dengan situasional yang hari ini terjadi di dalam lingkungan akademisi kampus Universitas Musamus yang ada di Merauke. Pertama begini, apa yang saya mau utarakan di sini bahwa saya lebih pada demokrasi itu dulu. Karena menurut pandangan hemat saya, kita bicara sebuah tadi saya akan kembali ke ada yang dididik dan ada yang mendidik itu dulu. Tapi kalau tidak ada ruang demokrasi di sana, ini jadi persoalan besar. Demokrasi nanti dia merujuk pada persoalan hari ini, begitu. Karena tidak ada demokrasi, akhirnya tidak ada forum terbuka di sana, tidak ada ruang yang betul-betul demokratis. Hal demokratis kan harus terbuka, transparansi. Tapi kan hari ini tidak ada. Terus yang agak sedikit menurut hemat saya di sini, kalau di dalam kampus sebesar ini sudah model seperti ini, nanti yang dididik ini seperti apa, gitu. Apakah mereka tidak ada lagi ruang demokrasi yang dibangun lewat sebuah lembaga seperti itu? Artinya itu yang Namik lihat selama ini? Ya, selama ini saya lihat seperti itu. Jadi kita berharap supaya bangun demokrasi, supaya demokrasi itu dia melekat erat dengan yang didik di dalam. Supaya mereka keluar, mereka juga bisa jadi tokoh-tokoh yang betul-betul membawa demokrasi itu. Negara ini kan negara demokrasi. Jadi jangan cuma sekedar sekedar slogan bilang negara demokrasi, tapi dinamika hari ini. Yang saya lagi rasa lucu juga begini. Merauke ini kan orang bilang sekarang Indonesia Mini, tapi untuk demokrasinya di tanah yang orang bilang Indonesia Mini tidak ada. Apalagi sebesar Musamus, Universitas Musamus. Ini ada kemunduran cara pandang kaum intelektual, kaum akademisi di kampus yang saya tidak begitu tahu mekanismenya lebih detailnya seperti apa. Tapi kan berharap pada demokrasi di sini ada transparansi, buka ruang itu supaya semua orang juga tahu. Tidak ada satu media yang bicara bahwa ini sudah sampai di tahap ini tahap ini, step by step itu kan harus ada. Kalau kita mau bicara demokrasi dan transparansi. Tapi saya lebih lihat ke situ dulu sebelum saya bicara otonomi. Kalau saya bicara otonomi khusus nanti ada ketersinggungan yang orang tidak sepakat di situ. Makanya saya berpikir pada demokrasi. Tapi lebih baik kita singgung dan mengedepankan daripada misalnya itu ketidaksepakatan itu justru terjadi di ruang terbuka, misalnya itu di jalan-jalan. Dan lebih baik forum-forum seperti ini mari kita ngomong. Nah, kenapa? Artinya di forum-forum seperti ini kan lebih elegan ketimbang itu semua kemerdekaan berpikir itu terjadi di jalan-jalan atau terjadi mimbar jalanan lah, seperti itu. Apakah dari forum seperti ini kan lebih elegan seperti itu dan dibanding forum demokrasi itu terjadi di mimbar jalan. Seperti itu, saudara. Bagaimana? Oke, itu menurut pandangan saya begini. Sebenarnya mimbar di jalanan juga itu bentuk demokrasi. Tinggal tergantung perspektif orang melihat situasional yang terjadi di luar sana. Kadang-kadang orang merasa tersinggung karena dilihat dari perspektif lain. Merauke kan istana damai itu tadi. Kita sudah tinggal damai-damai, mau bikin apa sudah begitu. Tapi daerah ini kaum intelektual sudah dibangun. Dan kita berpikir pada demokrasi. Makanya demokrasi itu, mari kita bangun demokrasi. Jadi saya berharap bahwa di dalam kampus ini juga harus bangun demokrasi supaya tidak boleh tertutup-tutup ya, gitu. Transparansi itu penting. Begitu karena kalau saya mau berpikir lagi pada awal kampus ini dibentuk, mungkin kita sama-sama titip pesan di sini bahwa jangan lupa siapa yang mendirikan kampus ini dan siapa yang motor penggerak dari awal. Orang-orang itu mereka jadi tokoh-tokoh besar yang berpikir
barang ini harus dibangun. Konsepnya itu sederhana, tapi untuk perubahan Merauke di masa depan. Mereka di saat itu, tapi hari ini harapan-harapan itu sudah terkubur bersama mereka yang sudah terkubur. Begitu, itu yang saya lihat. Menurut pandangan saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih saudara. Pertanyaan yang sama yang saya sampaikan kepada Arnold ya. Oke Arnold, silakan. Baik. Kalau kita berbicara tentang Musamus, dilihat dari sisi pandang otonomi khusus, implementasinya di bidang pendidikan, ini pertama-tama kita harus bisa membedakan yang namanya tenaga pendidik dan juga yang dididik. Itu dua poin penting yang harus kita, karena bicara pendidikan itu dari dua sisi itu, mereka yang mendidik dan mereka yang dididik. Implementasi Otsus dalam pendidikan, kalau dilihat dari mereka yang dididik, atau dalam hal ini para siswa dan juga lebih khusus mahasiswa, itu kemunduran menurut data statistik BPS untuk implementasi Otsus dari 2001 sampai dengan 2020 di akhir masa Otsus mau berakhir ini, itu mengalami kemunduran. Itu berdasarkan data. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah hal yang sama terjadi di UNMUS? Sebelum kita masuk topiknya kan kita harus kasih. Iya. Oh, ya. Silakan. Jadi kalau kita bicara dari sisi tenaga yang mendidik, atau dalam hal ini kita perkecil kita punya konteks berpikir untuk lingkungan UNMUS. Dalam hal ini kan kita melihat dua sisi yang tadi awal saya sampaikan, yang mendidik dan yang dididik. Perbandingan tenaga pendidik, tenaga dosen, staf pendidik dan staf TU, pekerjaan di Musamus itu, kalau kita ambil perbandingan dari implementasi Otsus itu sangat jauh. Jadi sangat jauh sekali antara langit dan bumi. Langit dan bumi masih bisa diukur. Kalau langit dan bumi masih bisa diukur, iya. Tetapi di Musamus tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur karena memang kita hitung dengan jari saja itu. Jari tidak habis. Oh, iya. 1 berapa, 2, 3 sampai berapa itu. Mungkin itu filosofi saja. Iya, baik. Jadi tenaga pendidik di sana itu jauh. Artinya kita punya sumber daya manusianya ini banyak yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi tenaga pendidik maupun tenaga pekerja lain di Musamus, tetapi tidak pernah diakomodir. Kalau kita lihat dari sisi implementasi Otsus tadi, iya. sekarang Otsus ini baik atau tidak untuk kita, begitu. Jadi implementasi Otsus untuk kita di Merauke, lebih khususnya kalau kita bicara Papua secara keseluruhan kan terlalu luas. Implementasi Otsus untuk kita di Merauke dalam hal ini khusus untuk tenaga pendidik di kampus Musamus itu jauh beda sekali. Kalau kita lihat dari sisi akademisi dan juga dari perbandingan data yang ada. Sementara kalau kita mungkin saya lebih simpel, sederhana saja. Kira-kira tenaga akademisi anak Kasli Marin dan baik MAPI maupun Marin, habis itu Asmat dengan Mopendikun itu kira-kira berapa sih jumlah tenaga akademisi atau dosen di untuk Kasli Papua di Musamus? Saya tidak bisa lebih spesifik, tetapi yang tadi saya sampaikan bahwa kita hitung dengan jari tidak habis, berarti kan sangat minim. Minim sekali. Masa? Iya. Artinya termasuk Papua lain juga, terlepas dari 4 kabupaten wilayah selatan ya? Termasuk Papua lain juga. Tidak sampai 10? Tidak sampai 10, jadi perbandingannya jauh sekali. Kalau kita hitung dia punya staf secara keseluruhan, misalnya macam satpam, kemudian pekerja TU, itu ada dapat, tapi tenaga pendidiknya kita fokus.
Atau mungkin karena orang Papua, artinya itu yang wilayah selatan 4 kabupaten ini tidak berminat jadi dosen, barangkali. Atau ruang tidak dibuka. Seperti yang tadi Kakak Namek sampaikan bahwa ruang demokrasinya yang kita perlukan harus memprioritaskan kita. Bukan sumber daya kita tidak memenuhi syarat atau belum mempunyai disiplin ilmu tertentu untuk mengajar, tetapi sudah pernah diusahakan. Banyak kakak-kakak kita, kakak Namek dan kakak Papua yang lain pernah mengusulkan untuk mau mendaftar jadi tenaga pengajar, tenaga pendidik, tetapi tidak pernah diakomodir. Tidak pernah diakomodir dan diberi kesempatan untuk diberikan ruang untuk mereka jadi tenaga dosen di sana, walaupun baik tenaga dosen pengajar maupun asisten dosen. Nah, lalu yang berikut kita melihat dari sisi yang dididik ini, atau dalam hal ini mahasiswanya, toh. Yang dididik ini kan pasti kita mahasiswanya. Ketika awal pendaftaran itu banyak yang diakomodir. Artinya banyak mahasiswa yang masuk dan ingin mencari ilmu di Musamus, tetapi sedikit yang keluar. Penyebabnya banyak hal, tentunya sudah pasti ada tolak ukur atau pandangan-pandangan atau perspektif lain untuk mengukur mau gagal dan tidaknya mahasiswa yang berkuliahnya di kampus Musamus itu. Tetapi satu hal yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa mahasiswa tidak pernah diberi ruang. Ruang seperti apa, Mas? Ruang untuk bagaimana tampil dengan demokrasinya. Mahasiswa di Musamus itu kan harusnya berpikir yang lebih cenderung, lebih luas karena sudah mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa bukan hanya terkurung di dalam kampus saja, tetapi mahasiswa itu harus lebih terbuka, lebih transparan terhadap perkembangan dunia yang di luar juga. Artinya begini, bahwa sebenarnya kita bilang demokrasi tidak ada di Musamus itu hal pertama yang kita, atau indikasi pertama itu adanya pos polisi. Jadi kehadiran pos polisi di sana artinya sebagai krisis demokrasi, jadi seperti itu kan? Sebenarnya bukan krisis demokrasi juga, tetapi lebih kepada membungkam demokrasi itu. Membungkam demokrasi. Iya, jadi seakan-akan kita ini adalah para penjahat yang kuliah di sana. Jadi memang karena ada pengalaman masa lalu, barangkali itu yang menjadi starting point menghadirkan polisi di situ. Karena pernah kan itu tuh ada tragedi beberapa tahun yang lalu ketika mahasiswa demo itu kan ada yang meninggal kan. Mungkin karena itu menjadi starting polisi yang menghadirkan polisi. Artinya tidak membunuh demokrasi yang terjadi di Musamus. Maksudnya begini, pos polisi itu sebelum demo itu sudah ada. Oh, sudah ada? 30 September tahun 2015 itu pos polisi sudah jauh-jauh hari sebelum kita demo itu sudah ada. Oh. Jadi seakan-akan sejauh yang kalian lihat, artinya di kampus-kampus lain, di universitas lain juga itu, apakah polisi ada atau tidak yang menjaga keamanan kampus? Atau hanya cukup menba? Berarti kalau misalnya di tempat lain itu tidak ada, berarti ada di Musamus bahwa itu tuh keamanan kampus kok perlu dijaga oleh polisi, bukan menba. Dari seluruh universitas PTN perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia ini hanya Universitas Musamus saja yang memiliki pos polisi. Oh begitu. Iya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan daripada dua hal yang tadi saya sampaikan, bahwa sebenarnya Musamus tidak memprioritaskan kita orang asli. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya ya tidak memprioritaskan. Jadi dengan kehadiran pos polisi menghalangi kehadiran anak-anak asli Marin. Begitu maksudnya. Kesimpulan daripada dua topik yang tadi saya sampaikan adalah mereka yang mengajar dan mereka yang diajar itu, kesimpulannya adalah anak Papua, anak Malin, khususnya kita orang selatan ini di wilayah Haanim ini tidak diprioritaskan di kampus Universitas Negeri Musamus.
Untuk itu Dengan ketika pengalaman seperti itu, terakhir di situ. Dengan pengalaman seperti itu, kira-kira ke depan seperti apa yang mau dikehendaki oleh Mas Romain? Berkaitan dengan calon rektor. tentunya pasti kita menginginkan harus ada keterwakilan kita. Keterwakilan dalam hal misalnya pemilihan rektor harus bisa memprioritaskan kita, memprioritaskan anak asuh. Itu poin pentingnya. Berarti poin pentingnya amanat undang-undang Otsus ketika itu berkaitan dengan kepentingan di calon rektor Musamus harus orang asli Musamus. Itu maksudnya. Otsus kan jelas. Kalau kita bicara Otsus, tapi di sini saya tidak terlalu sangat, tapi implementasinya yang saya maksudkan tadi. Kalau memang Otsus mau mengimplementasikan kita orang Papua, khususnya orang Malin di sini, ya sudah prioritaskan kita, itu saja. Calon rektor Musamus harus orang asli Papua. Maka ketika rektornya itu prioritas anak asli Papua, otomatis amanat dari undang-undang Otsus itu berjalan. Bukan menjadi tolak ukurnya di situ, karena masih banyak sisi yang harus, kalau kita bicara dari sisi pendidikan, tapi di sini kan kita mempersempit konsep kita hanya pada Musamus. Kalau kita bicara sampai anak asli diprioritaskan di Musamus, kalau dilihat dari implementasi Otsus, ya sudah, itu implementasinya jelas kok, sesuai dengan amanat undang-undang Otsus. Tetapi kan sampai dengan hari ini Musamus itu masih tertutup. Iya, masih sangat tertutup. Ya memang kita tahu bahwa Musamus itu kan independen, artinya tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah, tetapi mempunyai koordinasi dengan pemerintah dan juga dengan kementerian, itu mempunyai koordinasi. Kita di sini kan cuma minta bahwa harus memprioritaskan kita. Berhubung bulan Juni tahun ini kan ada pemilihan rektor, setidaknya kan orang Papua juga diberi kesempatan lah. Jangan coba-cobalah orang dari luar seperti demo kemarin itu tidak boleh ikut terlibat untuk ikut mencalonkan diri menjadi calon rektor Musamus. Kita tidak bisa bilang jangan orang dari luar, sebab negara ini kan negara demokrasi itu, dan pemilihan rektor juga kan pasti demokrasi. Tetapi kita minta bahwa bagaimana dari persyaratan-persyaratan yang ada, lalu kemudian kriteria-kriteria yang ada itu lebih kepada mengedepankan kita, memprioritaskan orang asli begitu. Jadi bukannya kita melarang untuk mereka ikut juga, tetapi berdasarkan kriteria-kriteria, lalu kemudian peraturan-peraturan statuta yang ada itu memberikan kita ruang, sehingga kita di selatan Papua juga ini kan tidak dinilai bahwa belum ada sumber daya manusia yang cukup. Sudah ada kok banyak 8 dokter kemarin saya sempat ikut teman-teman, dan juga 8 dokter kita dari Papua Selatan sudah siapkan, tetapi ada 4 orang yang sudah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan statuta yang ada di kampus Musamus. Di sini kan kita ikuti prosedur yang ada, mekanisme yang ada, tetapi lebih mengedepankan itu, mengedepankan dalam penjaringan bakal calon nanti, calon rektor, lalu kemudian kriteria-kriterianya, persyaratannya itu lebih mengedepankan kekhususan untuk kita orang asli. Sehingga di sini kita tidak lagi harus turun jalan, harus demonstrasi, sebab kalau ini tidak diakomodir dengan baik, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak bisa membendung, misalnya macam saya ketua mahasiswa, saya tidak bisa tahan, saya punya namek-namuk untuk turun jalan, tidak bisa, karena itu hak demokrasi mereka, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, itu yang mereka sampaikan.
Jadi seperti itu. Baik, Bung Ben. Terima kasih.